Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita kembali kepada kitab Yosua kita, seri yang ke-34. Kata kuncinya kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita sudah sampai pendudukan, masih di pendudukan Kanaan bagian yang terakhir ya. Yosua pasal yang ke-19. Nah, pasal 19 ini kalau diringkas undian Bani Simeon itu kemarin yang terakhir. Hari ini kita cuma belajar 7 ayat. Iya betul, 7 ayat ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15 tambah 7 ayat, betul. Warisan suku Sebulon. Masih panjang. Suku Isakar sudah selesai. Suku Asher lagi saya kerjakan, Naftali, dan warisan untuk Yosua sendiri. Jadi memang Kaleb bukan suku ya, yang pertama. Tapi karena dia yang paling tua, dia dapat warisan, lalu suku Yehuda yang terutama nomor 1. Karena dia memegang berkat kerajaan. Suku Yusuf berkat kesulungan. Lalu Benyamin, lalu Simeon, dan hari ini kita belajar warisan suku Bani Zebulon. Kita baca ayat 10a dulu. 2, 3. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Mungkin sudah bingung, loh kok undian ketiga? Di sini kan ke-6. Ya ketiga, ingat ya, yang paling besar Yehuda dan Yusuf sudah duluan. Lalu bani-bani yang belum dapat mulai dari pertama Benyamin, 2 Simeon, lalu ketiga Sebulon. Makanya undian yang ketiga ini kepada suku-suku belum dapat adalah Sebulon. Nah, kalau kita perhatikan ini urutan anak dari Yakub, suku-suku Israel. Dan Sebulon itu ternyata anak ke-10. Jadi kita lihat ya, yang sudah dapat Yehuda di situ, lalu kita melihat aneh, sesudah Sebulon ini baru kakaknya Isakar. Besok minggu depan kita pelajarin ya. Nah, wilayah Sebulon ini ada di sini. Ini wilayah Sebulon. Nah, ini wilayah Sebulon di sini ya. Nah, jadi undian berikutnya jatuh kepada suku Sebulon. Dan unik ya, ini tidak ikut urutan kelahiran. Jadi anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, tidak ikut urutan. Walaupun Sebulon dilahirkan oleh Lea itu istri pertama dari Yakub. Tapi kakaknya namanya Isakar. Isakar belum dapat. Nah, sepertinya saya melihat urutan undian ini mengikuti berkatnya si Yakub. Jadi 450 tahun yang sebelumnya Yakub sudah memberkati anak-anaknya. Berkat Musa juga Sebulon adiknya diberkati lebih dulu daripada Isakar. Nah, ada kemungkinan saya melihat berarti Yosua ikut cara berkat Yakub, ikut cara berkat Musa, atau Tuhan yang menentukan. Ya, seperti kita pahami seperti itu. Nah, kalau kita sedikit memahami, lalu kira-kira Yakub memberkati anaknya Sebulon ini, lalu jadi suku ini, doa berkatnya seperti apa? Pendek. Hanya pendek doa berkatnya. Lihat ya, Kejadian 49 ayat yang ke-13. Kita baca 2, 3. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal.
dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Nah, nanti ternyata ketika saya pelajarin, kok kayaknya berkatnya kok meleset ya. Karena Zebulon tidak tinggal di pinggir pantai. Nanti dijawab. Kita bahas ya, Zebulon itu putra keenam dari Yakub, anaknya dari Lea. Nah, ini Lea ketika melahirkan, dia berkata seperti ini kepada Tuhan. 2, 3. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Nah, kita tahu ya, ini doa dari mama yang gak dicintai suami. Setelah dia punya 6 anak untuk suaminya, dia pikir pasti suamiku mau tinggal dengan aku. Zebulon itu bahasa Inggrisnya exalt, ditinggikan. Nah, kalau ditanya kata Zebulon itu dari mana? Ada yang berkata dari akar kata akadian. Ya kayak Indonesia ya. Indonesia ini satu rumpun dengan Melayu. Kalau ditarik lagi ke belakang Sansekerta, nah seperti itu. Ini akadian itu seperti Sansekertanya ya, kalau di dalam Indonesia. Nah, Zebulon itu kayaknya diambil dari akar kata akar akadian sabalu. Sabalu sama ya. Lalu makanya mengangkat, ditinggikan. Nah, bisa juga berarti kalau diangkat, ditinggikan berarti bisa dimuliakan. Zebulon bisa berarti memuliakan. Nah, berarti erat kaitannya dengan doanya Lea, Tuhan kasih hadiah aku, apa? Ditinggikan. Jadi Zebulon itu sebabnya dia mengharapkan melalui doa berkat ini. Nah, secara tradisional nama Zebulon itu artinya berarti dari tempat tinggal. Ini berarti sama persis dengan doanya si Lea di sini. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama. Nah, ini tafsiran makanya tradisionalnya di sini. Ya, etimologi rakyat mendiami. Tapi seperti yang saya bilang tadi tuh, doa berkatnya Yakub pendek untuk anak ini, anak keenam ini. Zebulon akan tinggal di tepi pantai. Tapi wilayahnya Zebulon itu enggak sampai tepi pantai, bahkan jauh dari pantai. Tidak pernah mencapai laut. Nah, ternyata dari sejarah kau ketahuan. Oh, berarti maksud doa berkat Yakub, Zebulon itu dia punya pertanian yang luar biasa. Jadi sumber pangan, lumbung pangannya Israel. Dan selain itu mereka punya bisnis bahari. Dari Sidon diimpor. Dari pinggir pantai itu diimpor melalui darat wilayah Isakar, lalu nyambung. Ya. Nyambung lalu mereka usaha bisnis bahari ini. Agak susah ya, karena orang Israel itu tidak makan cumi-cumi, kerang, itu apalagi di situ, gurita di sana ya. Kenapa? Sebab orang Israel itu tidak pernah menjadi bangsa pelaut. Nah, kalau nenek moyang kita kan nenek moyangku orang pelaut, itu orang Indonesia. Yang pelaut itu orang Filistin. Ingat ya, Filistin itu perantau yang dari Yunani. Ya. Lalu berkeliling-keliling sampai tiba di pesisir Gaza yang kita bilang seperti itu. Tapi orang Gaza sekarang bukan orang Filistin ya, seperti berkali-kali saya bilang ya, karena Filistin yang lama itu sudah habis musnah seperti itu. Nah, 3 anak Zebulon dikasih nama Seret, Elon, dan Yahleel. Nah, ternyata namanya anaknya Seret dan Elon, Ayalon itu jadi nama tempat seperti itu. Nah, batas-batas wilayah Zebulon di wilayah barat, di utara, di timur itu ada
Naftali, ada Isakar, dan Isakar itu kakaknya. Lalu batas di selatan itu wilayah suku Manasye, batas di barat itu utara Naftali dan Asyer, dan batas barat adalah Asyer dan Manasye seperti itu. Kalau sudah lihat ya, kok Asyer diulangi lagi, kok Manasye diulangi lagi seperti itu. Kenapa kok Naftali diulangi lagi? Baru ketahuan. Itu sebabnya wilayah itu di kantong. Jadi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, wilayahnya seperti itu. Ini masih satu ayat saudara ya. Kita balik lagi. 2, 3. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon. Menurut kaum-kaum mereka, batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. Nah, kita mau fokus kepada Sarid. Jadi Sarid itu ada tempat yang sekarang menjadi arkeologi. Kalau ditanya tempat ini dihuni, tidak dihuni. Jadi tempat ini sudah tidak dihuni lagi, dan itu sebabnya harus diselidiki secara arkeologi ya. Ada naskah LXX apa itu? Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi 200 tahun sebelum Kristus, 17% orang Israel bisa ngerti Ibrani. 83% orang Israel tinggal di luar negeri. Karena dibuang dan karena penganiayaan mereka tersebar. Tidak bisa baca lagi Alkitab Ibrani, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Makanya disebut Septuaginta. Nah, Sarid itu ditulis dalam Alkitab PL bahasa Yunani, dibaca Sedaud. Nah itu tuh. Itu sebabnya banyak ahli menyamakan, oh ini Tel Sadaud. Nah, itu kira-kira 8 km di barat daya Nazaret. Ada banyak variasi namanya ya. Tel Sarid, Tel Sadud, atau Sadud, atau Sadid. Nah, ingat ya, Tel itu berarti gundukan. Kalau kita lihat bilang Sarid itu terletak di lembah Yisrael. Nah, Sarid ini sekarang terkenal di sekitar di situ ada namanya kibuts. Saudara sudah mulai dengar kibuts itu. Kibuts yang namanya sama dikasih nama Sarid. Ingat, tanggal 7 Hamas menyerang Israel. Besok khotbahnya itu. Ya, perang Hamas Israel dari kacamata Alkitab. Surat 1 Yohanesnya kita sisihkan dulu. Besok Minggu khotbah tentang perang Hamas melawan Israel dari kacamata Alkitab. Hubungan dengan akhir zaman semuanya ya. Besok Minggu seperti itu. Nah, kita lihat ya, kan Hamas menyerang kibuts. Kalau sudah bingung, kibuts itu apa ya? Kibuts itu seperti pemukiman. Pemukiman, nah kira-kira pemukimannya itu seperti apa? Saya ajak saudara lihat klipnya kibuts, suaranya jangan lupa. Oke, sudah oke? Oke, kita lihat klipnya ya. All right, now I'm excited to share our next piece. My first experience ever living in Israel was in a kibbutz, actually the one that you're about to see. A kibbutz is a special collective community that's unique only to Israel. Kibbutzim have actually been around since 1909 and are known for pioneering the state, but I don't want to give away too much. So here's the real breakdown of what it's like to live in a modern-day socialist community. There are some who claim that a real utopia exists, and it's located right here in Israel. It's called a kibbutz. This is Kibbutz Ramat Yochanan, one of 275 collective communities throughout Israel. In other words, members share ownership of everything. My house is his house, your car is my car, and your wife is my wife. They sustain a socialist lifestyle, which means that everybody makes the same amount of money no matter what they do for a living. But money is no object because these communities promise that you'll have everything that you could possibly desire. So how does it work? In Kibbutz Ramat Yochanan, we have about 480 members. We all make around 5,000 shekels a month, whether we're doctors, farmers, teachers, whatever. Well, that and about another 1,000 for each kid a family may have. That may not sound like much, but almost everything you need is covered by the kibbutz. We don't pay rent for our houses. We don't
pay any bills. We don't have municipality taxes. Anytime we have a problem with our house, any kind of repair we need, the kibbutz takes care of it. Gratis Our semuanya. health care is completely covered by the kibbutz, including a dentist, and if needed, a psychologist. We don't need to pay for nursery or preschool because the kibbutz has it for free from 3 months and up. We're now turned 17. I'll get my own apartment, totally covered by the kibbutz. Cool, right? And if I want to go to college, my parents don't have to worry about it. I know what you're thinking. He's probably going to need a ride. That's not a problem. Here we have about 100 cars, and we can take which car we want, and we can drive wherever we want, and we don't even have to pay for the gas. But what about food? We have a kibbutz dining hall that serves breakfast and lunch every day. And we even have dinners on Fridays. Plus, the leftovers go to charities. It's like one big family Gratis. meal all the time. For an average of 3 to 6 shekels a meal, the selection is pretty incredible. I mean, it's a buffet, so believe me, it tastes better than it looks. And don't forget, basically your entire backyard is a living, breathing feast. Want to go to the gym, the pool, play tennis, need a haircut or a facial? Want a daily professional laundry service? The kibbutz has all of that, and it's all for free. If you're a member, of course. So how do I sign up? Not even the kids of members are actually true members until they decide. They have until the age of 30 to explore the outside world, and then if they want to come back, they have to be approved. But if you're an outsider, well, you better get married to one of those children. But even then, you'll still have to live on the kibbutz for at least a year before the kibbutz decides if they like you enough. And there are lots of kibbutzim like Ramat Yochanan that are valued at hundreds of millions of shekels. Now, if you're wondering why that matters, it's kind of like having a community that's willing to invest in your passion. For example, if you want to open your own business, the kibbutz will finance it as long as you can prove that it's ultimately going to be profitable. Kasih modal. And not all kibbutz members have to work on the kibbutz. In fact, one of the kibbutz's biggest sources of income comes from the salaries of members who work as major executives outside. But don't get me wrong, kibbutzim like Ramat Yochanan have some extremely successful businesses themselves. In fact, kibbutzim as a whole account for 40% of Israel's agricultural output and 9% of the country's industrial turnout. Together, that's worth almost $10 billion. The question is, are you willing to give up your capitalist lifestyle for this type of utopia? Listen, we don't share Wi-Fi, yeah? Thought it was You so cannot cool. take. So, No, you cannot take my wife, his wife. I thought everything is everybody's. Almost everything. Okay. Now, this is just a very brief and surface level look into what a kibbutz is all about. We could literally make an entire episode about these communities, but one thing is for certain. If you do travel to Israel, go and check out a beautiful kibbutz like Ramat Yochanan. Oke. Berarti kita paham ya gimana modelnya kibbutz itu. Oke, kita balik lagi ya. Sarit. Nama tel dalam bahasa Arab adalah sadut ya, yang mempertahankan ini nama kuno ya. Nah, kita lihat wilayah Sarit ya dari gambarnya ini udara. Jadi tel Sarit itu di sini, lihat panah ini. Nah, ini. Gundukan tanah ini namanya tel Sarit ya. Kalau mau kita pergi ke dari Nahalal menuju ke Afula, ke sana ke arah Afula, dan lalu dekat persimpangan Midal Haimek, nah di sini ke Kefar Baruk. Ini Kefar Baruk di sini. Jadi kita bisa lihat ya seperti ini. Nah, sejarah awal situs Tel El Sarit ini sudah dihuni 2000 tahun ya, dari zaman perunggu. Jadi sebelum Israel masuk, ini tempat sudah dihuni oleh orang Kanaan dari zaman besi hingga zaman sampai hampir zaman 200 tahun sebelum Tuhan Yesus. Habis itu tidak dihuni lagi ya. Kota ini berlokasi strategis dekat jalan kuno yang berdekatan dengan situs itu menghubungkan Simron dan Gunung Tabor, Afula, Megiddo dengan kota Galilea Timur itu. Jadi ini tempatnya di sini ya. Kalau sudah melihat Sarit itu, sudah lihat peta-peta itu sampai periode 300 Masehi seperti itu. Nah, dulu Mesir itu invasi ya. Jadi Mesir dia menginvasi sampai pergi ke Kanaan sebelum Israel masuk. Kenapa? Karena ada bangsa Hyksos
yang menyerang Israel juga. Menyerang Mesir juga pada waktu itu. Nah, baru abad kedua 15 sebelum Masehi, koalisi Kanaan dipimpin Megido memberontak melawan kekuasaan Mesir. Lalu terjadi perang di sini. Mesir menggagalkan usaha ini dalam pertempuran terkenal dekat Megido, ya, mengakibatkan penaklukan kembali Kanaan, ya, di Mesir selama 350 tahun berikutnya. Jadi ada 119 kota yang terdaftar dalam tablet di kuil Mesir sebagai kota di Kanaan yang ditaklukkan dan diperbudak. Nah, memang kota Sarid tidak secara eksplisit terdaftar sebagai salah satu kota yang ditakluk oleh Firaun Mesir Tutmos. Tapi walaupun begitu, banyak bukti penggalian terakhir ini, banyak sekali situs-situsnya orang Mesir ada di sana. Jadi kota-kota Kanaan ini berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mesir. Jadi saudara bisa sedikit membayangkan ya, ketika Yosua masuk dengan tentara Israel, mereka kan dulu latar belakang pernah pergi perang sama Mesir seperti itu. Ini prasasti basal batu, ya, sedikit ada tulisan-tulisan di situ, ditemukan di Bet Sean tahun 1928. Ini memperingati kemenangan Mesir. Berarti kalau ini ada di Israel, Bet Sean, tulisan prasastinya Mesir, berarti kita bisa sedikit paham ya. Pokoknya kayak gini ya, ingat kayak Belanda pernah menjajah Indonesia. Nah, sudah lihat ya, ada prasasti, ada tugu-tugu bikinan Belanda. Nah, ini sama seperti itu. Nah, saat itu koalisi kota-kota pemberontak berusaha merebut markas Batsa di Bet Sean. Itu dikuasai Mesir, tapi berhasil ditumpas ya. Nah, 2014 menemukan penggalian, ternyata dari abad ke-13 sebelum Masehi seperti itu. Jadi di kota Sarid ini ditemukan seperti ini. Ada peti, dalamnya cincin emas, ditulis nama Firaun Seti. Bukan patung, ini gambar Firaun Seti ini seperti ini ya. Ini gambar dari patung yang ada di Metropolitan Museum Art of New York. Nah, ini dari sini kita bisa paham penggalian itu menarik. Nah, ini yang membuat kita bisa sedikit paham. Jadi sejarah masa perjanjian baru, situs Sarid ini sudah sepi. Karena yang terakhir 200 sebelum Kristus ya. Tapi jalan kota Romawi melewati tempat ini. Nah, jalan ini menghubungkan Seporis ke Megiddo, dari sana ke selatan Israel dan Mesir. Nah, karena Tuhan Yesus berkali-kali berjalan dari Nazaret menuju ke Yudea ke selatan, PP, Yerusalem, mau tidak mau Yesus masih lewat tempat ini. Jadi kita sedikit bisa paham ya. Nah, pada masa Ottoman tahun 1869 ada sekte Kristen dari Jerman berusaha menetap di sini. Ya, dekat reruntuhan, tapi karena apa ya? Karena ada wabah, ada penyakit, malaria, akhirnya mereka mengungsi ke tempat lain itu. Jadi kalau kita sedikit lihat ya, yang bulat ini gundukan, namanya Tel Sarid, gundukan Sarid itu dari drone. Coba lihat ya. Oh, sebentar. Ini kawasan industri Migdal Haemek yang tadi kita lihat. Nah, di sini kota Nazaret. Jadi dari Nazaret Yesus turun pasti lewat tempat ini. Nah, di sini Gunung Tabor. Besok minggu akan kita bahas, minggu depan kita bahas ya. Nah, di sini lembah Yisrael. Ya. Berarti kita sedikit memahami ya tempat ini seperti apa. Nah, ini pemandangan dari selatan dekat jalan Migdal Haemek ke Kefer Baruk. Jadi sudah lihat ya. Tidak ada apa-apa di situ. Karena sudah tidak dihuni lagi ya. Ini jalan. Dan banyak orang berkata, ingat ya, jalan masa dulu berabad-abad itu masih dipakai. Ada orang berkata kemungkinan jalan-jalan ini yang dilewati Tuhan Yesus, tempat seperti ini. Nah, ini salah satu sumber mata air di Tel Sarid. Masih ada sumber yang lain ya. Tapi sudah bisa sedikit membayangkan, lihat ya, rumah-rumah, lihat di situ kan ini ada tempat-tempat yang seperti ini. Nah, berarti tempat ini besar sekali. Nah, ini namanya peti mati yang ditemukan di Tel Sarid ya. Nah, kira-kira 3.300 tahun. Peti mati bentuk silinder dari tanah liat,
Nah, kemungkinannya tempat pemakaman orang Kanaan. Tapi dari peti matinya, ini peti matinya orang Mesir. Nah, ingat ya, sama seperti orang Indonesia dulu dijajah, banyak ikut gaya Belanda seperti itu. Kira-kira abad ke-13, 14, kerangka ada orang dewasa ditemukan dalam peti mati itu. Nah, kalau lebih dekat lagi, ya ini detail peti mati dengan penutup ya. Nah, metodenya berarti ini peti mati antropoid. Ini cara penguburan orang Mesir. Kenapa ada orang Mesir di wilayah Kanaan, di wilayah Sarit ini seperti itu? Nah, biasanya ingat ya, orang Mesir kalau mati itu dibawai macam-macam. Kenapa? Itu perlengkapan untuk pergi ke surga, kata mereka seperti itu. Lihat ya, peti mati itu dilengkapi dengan mangkuk dan belati. Belatinya ini sebetulnya gagang ya. Jadi ini mesti ada gagang kayunya di sini ya. Ini belatinya seperti itu. Ada juga kuburan ya, 2 pria dan 2 wanita seperti itu. Berarti ini membuktikan Mesir pernah menguasai Sarit pada waktu itu. Kalau dalam Alkitab, selain dalam kitab Yosua, Yesaya menyebutnya Yesdet, itu diterjemahkan bahasa Indonesia memecahkan gumpalan tanah, Yesadat menggali lembah-lembah, atau Yesadet memecahkan bongkahan-bongkahan batu. Yesaya, Ayub, Hosea menyebut ini. Ini masih 1 ayat saudara. Habis ini semuanya dibaca. 2, 3. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gat-Hefer, Gat-Kasin menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilingnya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftael, lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Nah, saudara baca Bethlehem, nanti saya jelaskan. Itu bukan Bethlehem tempat Yesus lahir. Jadi ada sungai yang mengalir, dalam bahasa Ibrani pakai Alpane, sungai yang menghadap Yokneam. Yokneam itu wilayah orang Kanaan. Kalau dalam daftarnya Tutmos ketiga Firaun ini kota yang ditaklukkan, ya 12 kali barat itu. Nah, banyak orang berkata kayaknya sungai yang disebutkan itu sungai yang warnanya Kison dari ujung sampai ujung ini. Sungai Kison. Nah, ini sekarang ini sungai Kison itu yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat bilang kata Yokneam, berarti ada orang Lewi di sana. Karena Yokneam itu diberikan kepada orang Lewi. Untuk apa orang Lewi? Orang Lewi harus ngajar rakyat. Orang Lewi harus jadi hakim. Ya, kita harus pahami seperti itu. Orang Lewi menerima persembahan dari rakyat. Nah, berikutnya ini kota Daberat atau Dobrat ya. Kota perbatasan antara Sebulon dan Isakar. Ini juga menjadi kotanya orang Lewi di Isakar. Ini karena ini perbatasan ya, karena di kakak seperti itu. Biasanya disamakan dengan puing-puing dekat desa Deburiah. Lihat ya bahasa Arabnya di situ. Dan ada satu kota lagi namanya, ini kotanya, namanya Gat-Hefer. 5 kilo dari Nazaret. Sudah bisa tahu ini kotanya siapa? Gat-Hefer? Kota kelahirannya Yunus, Nabi Yunus. Ada satu kota lagi, Bethlehem. Ingat ya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, ini Bethlehem itu nama yang umum sekali. Jadi jangan samakan Bethlehem yang di selatan, di Yudea, tempat lahirnya Tuhan Yesus. Itu Bethlehem wilayah suku Yehuda. Ini Bethlehem wilayah suku Sebulon. Nah, karena ini Bethlehem wilayah Sebulon ya. Ada satu lagi tempat yang terkenal dari Sebulon. Tahu?
kota Nazaret. Kota tempat Yesus dibesarkan. Nah, saya ajak saudara lihat klip. Klip ini pendek. Yang pertama bicara tempat namanya gereja Bethlehem, Nazaret. Gereja namanya disebut Basilika. Ya, Basilika Annunciation. Basilika itu artinya gereja besar, tempat malaikat memberitakan kelahiran Maria. Tapi ada lagi satu lagi namanya sumur Maria. Itu tempat situs yang juga dipercaya oleh gereja A tertentu. Ini tempatnya, bukan gerejamu seperti itu. Lalu tempat ketiga, bukit yang ada di Nazaret yang kita lihat tadi itu Tuhan Yesus didorong sampai ujung mau dijatuhin. Lalu gak jadi seperti itu. Ayo kita lihat klipnya. Suara pendek. Itu yang ada ini tempat ini ya. Ujungnya ini gereja ini. Ini tempat Maria dapat pemberitahuan itu. Nah, ruangan bawah ini diyakini tempatnya Maria ya. Ini sumur Maria. Saudara kan lihat ya ada dua tempat seperti itu. Nah, ini tempat Yesus hampir didorong ke jurang sama orang-orang Nazaret. Saudara lihat tempat itu. Nah, ini. Nah, ada tokoh yang terkenal dari suku Sebulon. Hakim namanya Elon. Hakim yang tidak terkenal. Tapi dia dari suku Sebulon. Ini kita baca ya. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 11 dan 12. 2, 3. Sesudah itu memerintahlah Elon orang Sebulon sebagai hakim atas orang Israel. 10 tahun lamanya ia memerintah atas orang Israel. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu. Lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Sebulon. Ingat ya, Ayalon nama anak kedua dari Sebulon. Nah, bicara tentang hakim Elon orang Sebulon yang tidak terkenal ini, saya mau bicara hal yang sama ya. Berarti Sebulon dalam Alkitab tidak terlalu menonjol ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa di sana. Hakimnya cuman ada satu yang terkenal. Tapi kalau ditanya saudara pun, Elon masih yang punya orang kaya Amerika itu ya. Nah, orang pasti lebih mengingat itu daripada orang di Alkitab seperti itu. Ada juga kisah tentang orang yang tidak terkenal, bukan siapa-siapa, namanya Ursula Burns. Orang tuanya imigran dari Panama. Dia pergi ke New York City. Karena dia keluarga miskin, imigran, kulit hitam lagi, tinggal di kota New York, di kawasan kumuh, di mana banyak gangster, banyak penjahat di sana, banyak kejahatan di sana, banyak geng di sana, banyak pembunuhan di sana. Tapi mamanya berkata, anakku harus dapat yang terbaik. Mamanya berusaha anaknya harus disekolahkan di sekolah swasta Katolik dengan kerja keras. Mamanya buka di apartemen penitipan anak-anak, orang tua kerja, terima penitipan anak-anak. Masih kurang, buka usaha laundry, penyucian, setrika dan semuanya. Supaya apa? Anaknya bisa sekolah dengan baik. Setelah lulus SMA, Ursula didorong mamanya, kamu harus kuliah yang baik. Coba kamu magang nak, jadi kerja sambil magang, kerja, ya aku kerja magang sambil kuliah terus seperti itu. Dan akhirnya dia diterima di perusahaan namanya Xerox yang kita terkenal ya, Xerox Corporation. Sambil dia kuliah S1 lulus, dia izin lagi di kantornya kuliah S2, masih bisa kerja. Dan setelah lulus Xerox mengambil dia secara permanen. Jadi pegawai mengembangkan produk, lalu pemasaran, lalu mulai naik jadi asisten eksekutif, lalu sampai puncak jadi wakil presiden. Lalu naik jadi wakil presiden senior.
Dan sudah tahu tahun 2009 Ursula diangkat menjadi CEO, pimpinan tertinggi di Xerox. Dia wanita kulit hitam yang pertama kali jadi pimpinan perusahaan Fortune 500 yang terbesar. Satu-satunya orang kulit hitam. Sepertinya mustahil dalam kehidupannya ya. Keluarga miskin, imigran, mama tunggal. Tapi ingat ya, seperti Hakim Elon dari suku Sebulon, seperti suku Sebulon, seperti Ursula, saudara dan saya, kita pun bisa seperti itu. Amin. Karena Tuhan janji sama kita, kamu bukan kepala, tapi kamu bukan ekor. Kebalik ya. Saudara diem aja ya. Kita bukan ekor, tapi jadi kepala.